Ingat, ada banyak sekali grafik dan tabel yang bisa kita pilih, tapi salah-salah mengambil jenis grafik atau diagram itu bisa jadi yang baca tulisan kamu, yang baca skripsi kamu bisa jadi gagal paham. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Nugroho di channel Agus Academy Belajar Skripsi dari Nol. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menyajikan data. Teman-teman semua, singkat cerita kalian mungkin sudah punya data. Oke, data bisa didapat dari misalkan interview atau survei, atau mungkin hasil dari eksperimen kalian di laboratorium. Oke, ingat, ada banyak sekali grafik dan tabel yang bisa kita pilih, tapi salah-salah mengambil jenis grafik atau diagram itu bisa jadi yang baca tulisan kamu, yang baca skripsi kamu bisa jadi gagal paham. Oke, kita mulai ya. Jenis grafik yang pertama adalah tabel. Nah, teman-teman semua, ciri atau karakter dari tabel ini adalah memuat banyak sekali informasi berganda. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini ada contoh adalah 2 dimensi, 3 dimensi. Ya, kemudian ini ada jenis-jenis yang lain seperti T-junction, straight pipe, kemudian straight pipe. Kemudian ini jenis-jenis dimensinya seperti juga area, kemudian ligiometri. Nah, informasi ini banyak sekali dirangkumkan dalam satu halaman. In one page you will get very comprehensive information. Nah, ini adalah karakteristik dari tabel. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa kelebihan tabel adalah tabel sangat bagus untuk menunjukkan banyak data dalam satu waktu. Bahkan data dari beberapa grafik bisa disajikan sekali saja dalam tabel secara menyeluruh, sangat komprehensif. Tabel sangat bagus untuk menunjukkan perbandingan atau komparasi seperti yang saya tadi contohkan, ya, komparasi antara 2 dimensi dan 3 dimensi, ya, dari kategori ganda sekaligus. Tetapi tabel juga ada kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah bahwa secara visual kurang menarik, ya, secara visual ini kurang menarik. Kemudian data tidak bisa terbaca dengan cepat oleh pembaca. Artinya karakternya ketika kita melihat tabel, kita harus membaca tabel itu dengan teliti, ya, satu-satu nomornya, item deskripsinya, angkanya dan seterusnya. Tapi lengkap di sana. Yang berikutnya adalah jenis grafik diagram. Nah, kita bisa melihat di sini ada kotak-kotak warna hijau, ya, di dalam frame. Ada frame yang besar, ada frame yang kecil. Di sana kita melihat mulai dari import system, shipment process, kemudian dalam shipment process dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan note summary. Nah, ini adalah contoh dari diagram. Oleh karena itu, yang dimaksud dari fungsi diagram adalah dia menjelaskan suatu proses. Oke. Berikutnya adalah menjelaskan alur pemikiran atau konsep dan lebih mudah dipahami dibandingkan teks naratif. Oleh karena itu, apabila kalian mempunyai teks yang banyak yang berkaitan dengan tahap-tahapan, pastikan kalian menyantumkan diagram supaya memudahkan bagi pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya yang kamu maksudkan. Nah, berikutnya adalah jenis grafik yang disebut dengan diagram alir atau flowchart. Nah, flowchart ini hukumnya wajib di semua proposal skripsi. Wajib hukumnya. Karena apa? Untuk menjelaskan alur dari penelitian kalian. Nah, karakternya bahwa diagram alir ini itu dimulai dari start, ya, kemudian diakhiri dengan finish. Misalkan saja ini ada satu diagram alir dalam sebuah rumah sakit. Apabila pasien datang, nah kemudian nanti dia ada di sini semacam persimpangan, ya, proses persimpangan. Apabila dia adalah pasien yang sudah terdaftar, maka dia langsung ke kanan, yes, yaitu available nurse, yaitu mencari atau langsung disediakan perawat yang available. Nah, kalau enggak berarti dia no.
ya, artinya dia proses berikutnya adalah register patient. Dan seterusnya yang cirinya ini adalah proses, kemudian ada persimpangan. Persimpangan karakternya ada dua, ya dan tidak. Kalau ya berarti proses lanjut, kalau tidak maka dia kembali ke proses sebelumnya sampai pada akhirnya selesai. Nah, ini adalah flow chart atau diagram alir. Nah, pada saat kalian membuat proposal skripsi ini harus ada. Supaya apa? Supaya panel atau reviewer atau pembaca proposal skripsi kamu tahu persis arah penelitian kamu seperti apa, desainnya seperti apa, diawali seperti apa, prosesnya sampai selesainya proses penelitian kamu. Oke? Jadi pahami betul bagaimana cara membuat diagram alir. Nah, fungsi dari diagram alir adalah menjelaskan suatu proses, kemudian menjelaskan alur pemikiran atau konsep, sama seperti sebelumnya, lebih mudah dipahami dibandingkan teks naratif. Ya, tidak bisa menulis terminologi yang terlalu panjang. Seperti kita lihat tadi dalam kotak kecil-kecil, jadi hanya 2 kata, 3 kata saja. 2 kata, 3 kata, tidak boleh dalam kalimat yang panjang. Oke, sekarang berikutnya adalah jenis grafik atau grafik batang atau bar graf. Nah, ini contohnya seperti ini. Modelnya batang-batang seperti ini. Ya. Ini saya contohkan adalah ada di sini nanopartikel mass concentration atau konsentrasi dari massa nanopartikel 0,0, 0,1, 0,5 sampai 1%. Kemudian berikutnya ini adalah root mean square dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi artinya di sini ada persimpangan sehingga kita akan membaca hasilnya. Di sini juga ada persimpangan, maka kita akan membaca hasilnya. Nah, bisa juga kita bisa memberikan warna-warna seperti ini supaya menarik perhatian mata pembaca. Jadi mudah membedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Boleh juga dalam satu warna, tidak menjadi masalah. Itu preference dari penulis saja sebenarnya. Oke, jadi fungsi grafik batang digunakan untuk menjelaskan satu kategori atau lebih. Jika terjadi overlapping dalam mendeskripsikan kategori agak lebih rumit dibaca. Ya, secara visual tentunya menarik ya, karena tadi bisa juga berubah warna. Artinya kamu bisa melakukan setting warna ya. Memungkinkan dibuat dengan warna yang berbeda gitu, warna merah, kuning, hijau, terserah kamu suka pink, boleh juga menggunakan warna pink ya. Oke, berikutnya adalah jenis grafik garis atau line graph ya. Di sini saya adalah menulis absorbance versus wavelength atau panjang gelombang dengan absorbance ya. Di sini adalah untuk jenis partikel aurum ya, ini emas ya, aurum. Jadi ini adalah ada 2 legenda di sini, yaitu after preparation, kemudian ini 1 week ya, begitu. Kemudian di sini ada angka 380 wavelength, 480 wavelength ya, panjang gelombangnya satuannya adalah nanometer. Sepanjang 380 nanometer dan seterusnya sampai 680. Sehingga kita akan melihat trennya sebenarnya itu. Dari awal itu after preparation, trennya ini menunjukkan hampir di angka 3 seperti ini, sampai dia menurun di mulai landai itu di panjang gelombang 680. Sebenarnya spek alat ini bisa jadi lebih sampai 1000 sampai 100 ya, sepengetahuan saya. Tetapi dia karena sudah mulai landai, jadi dia potong sampai 680. Jadi hanya ingin menunjukkan tren yang dari tinggi kemudian dia menurun. Nah, setelah 1 minggu dia juga ada penurunan seperti ini ya. Nah, inilah yang dimaksud dari seberapa jauh tingkat absorbance dari sampel yang diukur, yang dihasilkan dalam grafik garis ini. Oke.
Berikutnya, fungsi grafik garis atau line graph adalah grafik garis sangat membantu dalam menampilkan data berulang untuk memudahkan perbandingan. Misalnya, percobaan berulang di bidang sains atau mata kuliah yang lain. Jika kita menggunakan tabel, maka data yang ditampilkan tidak cukup intuitif untuk dianalisis. Susah ya. Coba bayangkan kita ke data yang sebelumnya, apabila kita tidak menggunakan line graph, maka kita susah sekali mencari data yang mana trennya. Ini trennya menurun kan. Kalau tabel kita susah, meskipun kita melihat angka, misalkan dari angka 3.00 sampai dia di angka mungkin di antara sekitar 230 di sini ya. Tapi ini akan susah, kita harus membacanya dengan teliti. Tapi dengan adanya grafis garis ini, maka kita mudah cepat sekali. Oh, tertingginya 3, kemudian terendahnya di angka 250, oh masih di bawah lagi 230. Kemudian yang berikutnya lagi di setelah 1 minggu dia sampai di angka 2 naik sedikit. Nah, itulah keunggulan dari grafik ya dibandingkan dengan tabel. Oke, dengan demikian grafis sangat bermanfaat untuk mengindikasikan perubahan data dari waktu ke waktu dan mudah dibaca. Oke ya, jadi pastikan kalau data kalian mirip-mirip dengan ini, kalian bisa menggunakan grafik garis. Kelebihan grafik garis adalah Anda dapat dengan mudah menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu melalui grafik garis ya, mudah sekali memvisualisasikannya. Kemudian juga bermanfaat untuk menunjukkan perubahan kecil yang sulit diukur dalam grafik lain. Hubungan antara dua variabel atau lebih bisa diidentifikasikan. Tapi tadi contohnya itu kan hubungan variabelnya antara wavelength atau panjang gelombang dalam satuan nanometer dengan yang satunya lagi variabel yang lain adalah absorbance ya. Jadi itu dua hubungan itu bisa diidentifikasikan dengan mudah dari waktu ke waktu sejak awal disiapkan sampai 1 minggu ya. Menghadirkan kesan tren dan perubahan yang bagus. Trennya apa dari grafik yang tadi? Itu trennya adalah tren menurun ya gitu. Baik nilai negatif maupun positif bisa ditunjukkan. Yang tadi berarti karena menurun berarti nilainya berkurang ya atau negatif. Kekurangannya pun ada. Kekurangan dari grafik garis adalah menempatkan terlalu banyak garis pada grafik, membuatnya berantakan dan membingungkan untuk dibaca. Nah, bagi yang belum familiar pasti akan bingung lihat garis banyak. Beragam data sulit untuk dipetakan pada grafik garis. Lain dengan grafik batang tadi ya, bisa berdiri independen. Tapi kalau dengan garis bisa jadi akan lebih rumit daripada batang. Hanya ideal untuk merepresentasikan data yang dibuat dari angka total seperti nilai total curah hujan dan dalam sebulan misalkan. Itu kita bisa menunjukkannya dalam grafik garis yang lebih jelas. Kemudian jenis grafik titik atau plot graph. Nah, ini contohnya seperti ini. Sini ada variabel WT ya. WT itu adalah weight. Kemudian di sini ada angka 2, 3, 4, 5 ya. Di sini harusnya ada 1 hilang ini, kemudian MPG. Jadi ada titik pertemuan di sini, kemudian ada dot, ketemu di sini, kemudian dot lagi dan seterusnya. Jadi inilah contoh grafik plotting ya berupa titik. Nah, ini contoh yang lain, plotting yang lain, yaitu ini misalkan Q evaporator atau energi dari evaporator ya, nanolubricant POE, ini ada angka-angkanya. Kemudian COP, nanolubricant ya, coefficient of performance ya, ini dari dua variabel ini antara Q evaporator kemudian dengan COP atau coefficient of performance ratio. Jadi ini data ini ya, titik-titik seperti ini. Jadi karena ini ada banyak data, ada jenis
apa yang namanya ini, ada dua jenis konsentrasi 0,1 dan 0,5, maka dia menggunakan variabel frekuensi 45, 50, 55 dan 60. Jadi dua jenis data, dua jenis objek menggunakan 4 parameter, maka dia bedakan ini ya. Dia bedakan bentuknya ya, warnanya juga dibedakan, sehingga kita bisa melihat di sini, oh ternyata datanya ngumpul di sini gitu. Nah, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya ya. Maka kesamaannya adalah keduanya digunakan untuk mengindikasikan nilai yang berbeda dari dua subjek atau lebih, digunakan untuk menganalisis data yang memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perbedaannya adalah aspek ya, line graph dan plot graph. Jadi komparasi antara grafik garis dan grafik titik ya. Kalau dari segi tipikalitas ya, untuk line graph menggunakan garis untuk menghubungkan poin data yang berbeda, data satu ke data yang lainnya. Kalau untuk plot menggunakan titik menghubungkan poin data yang berbeda dari data satu data yang lain menggunakan titik. Aspek kegunaan, kalau line graph adalah menunjukkan data pada kurun waktu yang relatif lama, sedangkan plot graph menunjukkan data pada kurun waktu yang relatif singkat. Visualitas, beberapa data kecil terkadang tidak bisa terdeteksi karena yang dilihat hanya proses secara umum. Beberapa data kecil dapat dilihat dalam titik-titik kecil seperti yang tadi kita lihat mengumpul gitu ya. Jenis grafik pie atau pie graph ya, pie graph ini kita bisa melihat ya. Jadi ini memang seperti pie ya. Jadi dipotong-potong seperti ini bagian-bagiannya, 23%, 18%, 15% dan seterusnya. Ini adalah contoh grafik pie untuk recommended diet. Misalkan, jadi kalau kamu mau diet ini ya, ini rekomendasinya berarti 30% itu kamu harus makan buah. Maksudnya begitu. Kemudian untuk protein ya, itu 23%. Kemudian 18% ini vegetables, makan sayur. Kemudian ini dairy. Kemudian ini grains, jadi makan yang butir-butir atau kacang-kacangan. Ini baru yang lain-lain. Itu mungkin di sini nasi, porsi nasi ya, lain-lain karena di sini nggak termasuk, di sini karbohidrat nggak ada kan. Jadi otomatis yang 5% adalah bisa jadi nasi yang other. Nah, ini contohnya. Apabila kamu punya data kemiripan seperti ini yang totalnya adalah 100%, maka kamu bisa menggunakan jenis grafik pie. Nah, fungsi dari grafik pie adalah digunakan untuk membandingkan sebagian dari satu bagian utuh dalam satu kategori saja. Jika dijumlah, bagian-bagian tersebut harus genap 100%. Tidak bisa digunakan untuk data yang overlap atau berkategori ganda. Tampilannya menarik secara visual karena apa? Dia mempunyai warna yang berbeda-beda ya. Seperti tadi yang kita bisa lihat, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, sehingga menarik untuk kita bisa lihat, perhatikan data tersebut. Oke, berikutnya adalah grafik permukaan atau surface graph. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada permukaannya seperti ini ya, kontur seperti ini. Nah, berbeda dengan grafik yang sebelumnya, kalau grafik permukaan atau surface graph ini mempunyai ciri yang khusus yang biasanya adalah dalam sumbu X dan Y saja. Tapi kalau untuk surface graph ini ada 3, yaitu X, Y, dan Z ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini contohnya, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa ada 3 yang bisa kita perhatikan di sini. Ini area, kemudian ini wave length, kemudian ini adalah chamber saturation time. Jadi ada 3 parameter yang di sini ya, X, Y, Z. Nah, kemudian ditunjukkan dalam model permukaan yang seperti ini. Jadi yang rendah adalah yang warnanya semakin muda, kemudian
biasanya hijau Tosca, kemudian biru, yang paling rendah adalah warna biru, kemudian berturut-turut menjadi Tosca, hijau, kuning sampai memerah. Ini adalah menjadi pusatnya atau di titik paling optimum atau titik paling klimaks. Sehingga grafik atau seri permukaan ini atau surface graph ini digunakan untuk mewakili satu set data 3 dimensi sebagai permukaan mesh. Permukaan ini memiliki 3 komponen seri wajib, ya, posisi, kedalaman, dan nilai. Seperti yang saya katakan di sini adalah X, Y, Z, kedalaman dalam nilai, data dalam komponen posisi, dan kedalaman harus membentuk isi persegi panjang 2 dimensi pada bidang XZ. Nah, ini adalah posisi XZ, ya, 2 dimensi. Kemudian ini adalah bentuk 3 dimensinya, ada sumbu yang naik. Nah, teman-teman semua tadi sudah melihat contoh-contoh grafik, ya, atau grafis yang lazim banyak digunakan. Nah, sekarang kita latihan membaca dan menulis grafik. Oke, bagaimana kita membuatnya? Tadi kan sudah punya contoh-contohnya kan, ya. Sekarang kita terapkan. Nah, misalkan saja kalian punya data seperti ini atau kita punya data seperti ini. Data yang pertama atau variabel yang pertama adalah waktu dengan satuan menit, kemudian variabel yang kedua suhu dengan satuan derajat Celcius. Waktunya itu kita perhatikan dari 0, 5, 10, 15, ya, sampai 75. Artinya apa? Jadi ketika mula-mula ini belum ada waktu berjalan, ya, kita bisa menjumpai ini misalkan adalah suhu air yang kita panaskan, ya, yang kita didihkan, dia dalam 20 derajat. Kemudian kita panaskan selama 5 menit. Kemudian dia akan berubah, kita ukur lagi, ternyata naik suhunya menjadi 30 derajat. Setelah itu kita panaskan lagi, ya, 10 menit, ya. 5 menit lagi, ya, jadi di menit ke-10 maksudnya. Maka kita ambil datanya lagi, berubah menjadi 35 derajat. Di menit ke-15 berubah menjadi 40. Di menit 20 menjadi 45, menit ke-25 menjadi 50, dan seterusnya sampai di menit 75 ternyata mencapai angka 100 derajat Celcius. Ya, biasanya kalau sudah di 85 itu sudah mendidih, dan ini sudah sampai 100, ya, sampai 100. Berarti ini contoh saja, ya. Jadi misalkan kita ada nah, kira-kira teman-teman grafik atau diagram yang paling tepat yang seperti apa, coba kalian tebak dahulu, ya. Oke, betul sekali. Jadi menggunakan misalkan model line atau garis. Jenis yang pertama seperti ini, ya. Jadi di sini kita buat sumbu x y-nya, dari sini ada hubungannya antara suhu dan waktu. Kemudian ini grafiknya berdasarkan dari angka-angka tadi, ya, ini. Maka kita bisa bentuk satu persamaan yang seperti ini. Akhirnya mendapati garis yang seperti ini, ya. Nah, ini adalah suhunya, ya, grafiknya. Berikutnya adalah model line yang horizontal step. Jadi nanti kita mau pilih mana yang paling tepat. Ini juga sama, menghasilkan tren yang sama, tren yang naik, tapi ada jenisnya adalah horizontal step seperti ini, ya. Berikutnya adalah vertical step seperti ini. Apakah yang tepat seperti ini, ya, atau yang seperti apa? Ini seperti tangga naik, ya, vertikal. Ya, tadi juga, cuman bedanya di sini dia agak tinggi, kan. Kita mulai dari 0, kita naik, landai, naik, dan seterusnya sampai trennya juga sama naik, ya. Nah, atau yang keempat, yang model lain tapi yang spline. Spline ini seperti ini. Jadi ada titik-titiknya, kemudian antar titik satu dengan titik yang lain dihubungkan dengan garis sehingga kita bisa melihat signifikansinya, ya. Jadi di 0 kemudian 20, kemudian ada kenaikan dan seterusnya, stabil seperti itu. Berbeda dengan garis yang pertama tanpa titik, ya, tanpa dot, tapi ketika di spline ini ada dotnya yang menunjukkan masing-masing simpangan, ya. Dari tadi ini 5
di menit ke-5 ketemu di sini ya, 30, menit ke-10 dan seterusnya ya. Jadi dengan mudah kita bisa mengidentifikasikan ketika di menit ke-5 nih ketemu 30, di menit 10 menjadi 35, 20 menjadi 40 dan seterusnya sampai di sini di 75 ketemu di 100 ya. Nah, kira-kira mana yang lebih pas gitu? Kalian bisa memilih mana yang lebih cocok, yang lebih relevan ya. Kalau saya memilih spline. Nah, ini yang saya pilih karena apa yang seperti tadi saya katakan bahwa ini sangat jelas pertemuannya, persimpangannya, kemudian hubungannya bisa ditarik ya dari titik satu titik yang lain sampai seterusnya sehingga kita bisa melihat trennya dengan jelas ya. Ini datanya, kemudian garis-garis ini adalah trennya. Trennya ada kenaikan. Kenaikannya seperti apa? Nah, berikut inilah kita setelah bisa menulis grafik, membuat grafik dari data yang kamu ambil dari lab atau dari penelitian kamu bisa tuangkan dalam sebuah grafik. Ya, ada yang mengatakan bahwa satu gambar mewakili 1000 bahasa. Inilah kenyataannya. Jadi satu gambar ini mewakili banyak sekali data yang sudah kamu ambil. Ada berapa data dari tadi itu? Dari 0 sampai dengan 75, dari 20 derajat sampai 100 derajat. Hanya bisa diwujudkan dalam satu, dan ini sangat membantu, memudahkan kita mempelajari apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan dan trennya seperti apa. Nah, teman-teman semua, ketika kita membaca grafik ini, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini mulai dibahas di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Kebanyakan mahasiswa, pengalaman saya ya, berarti yang sedikit tidak, banyak adalah hanya menyajikan data atau membaca saja, melaporkan saja. Oleh karena itu, kemarin teman-teman sudah belajar membuat kalimat, membuat paragraf, kalimat yang sederhana ya, topik sentence dan seterusnya. Nah, ini diterapkan ketika kalian membuat menyajikan hasil ya dari data yang sudah kamu buat dalam bentuk grafik ini. Kalian praktekkan kalimat membuat paragraf itu. Di samping untuk pendahuluan tapi juga dipraktekkan di sini. Jadi kalau saya melihat seperti ini, saya akan melaporkan sebagai berikut. Kalimat yang pertama adalah suhu mula-mula adalah 20 derajat. Itu kalimat yang pertama. Ini yang bisa kita cari dari grafik ini. Informasi apa? Nah, informasi suhu mula-mula 20 derajat Celcius. Air dipanaskan selama 5 menit dan suhu naik menjadi 30 derajat. Ya. Ini 5 menit kemudian menjadi 30 derajat. Ini kalimat yang kedua. Ya. Kalimat yang ketiga, pada menit ke-10 suhu naik menjadi 35 derajat. Nah, bisa ketemu di sini ya. 10 titik di sini, ini antara 30 dan 40, berarti 35 derajat Celcius. Ya, ini kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, suhu air menjadi 40 derajat ya, pada menit ke-15. Nah, ini bisa ketemu di sini ya. Ini sebuah informasi yang kita dapat dari tabel ini. Coba kalian bisa lihat, satu gambar ini ternyata ketika kita buat kalimat ini sudah menjadi 4 ya. Banyak sekali. Nah, ini yang perlu kalian lakukan untuk menyusun bab 4 ya. Berikutnya, pengukuran suhu dilakukan dalam interval 5 menit ya. Anda bisa perhatikan kan? Ini menit ke-5, menit ke-10 ya, kemudian menit ke-15 ya, artinya intervalnya setiap 5 menit ya. Kemudian setelah kalimat yang kelima, apalagi? Oh, ternyata kita bisa melihat nih tren kenaikan suhunya ya, 30, 35, 40, terdapat kenaikan suhu 5 derajat setiap interval kenaikan waktu pemanasan. Ya, menarik kan? Ternyata satu gambar saja bisa menghasilkan 5 kalimat. Setelah itu, apa yang bisa kalian laporkan? Analisisnya apa? Ini baru laporan, baru menyajikan data. Nah, kebanyakan mahasiswa stop sampai di sini. Ya, padahal perintahnya adalah kalian melaporkan dan membahas atau hasil dan pembahasan, ya kan? Maka ini hasilnya nomor 1 sampai 6. Pembahasannya apa? Pembahasannya adalah kita menyebutnya yang namanya concluding
sentence atau kalimat penyimpulan atau ide pokoknya, yaitu kenaikan suhu terjadi secara linier terhadap lama waktu pemanasan. Kita lihat sini grafiknya lurus seperti ini, oleh karena itu bisa kita sebut namanya linier antara lama waktu pemanasan, ya, itu maksudnya. Jadi pastikan ketika kalian membuat kalimat, membuat bab 4 ini, kalian sebut satu gambar dengan 5, minimal 5, kemudian yang satu concluding sentence, atau 6, semakin banyak makin bagus, tapi buat dengan yang baik, ya, yang efektif maksud saya. Sekarang tadi grafik, sekarang kita baca gambar. Nah, ada gambar seperti ini, ya. Gambar apa ya? Ada yang tahu nggak nih, ya? Oke. Aduh, ini adalah gambar dari hasil foto scanning elektron mikroskopi, ya. Ini dari partikel kaulinit atau silika alumina hidrosilika, ya. Nah, apa yang bisa kita perhatikan menggunakan ilmu yang tadi di grafik itu? Dari gambar ini apa yang bisa kita jelaskan? Yaitu yang pertama, morfologi material berbentuk layer. Apa iya sih? Coba kita lihat di sini. Ini layer, ya, layer, ini layer, ya. Itu informasi yang bisa kita sampaikan kepada pembaca bahwa morfologi material ini berbentuk modelnya lapisan-lapisan. Ini lapisan, ya. Bukan lingkaran, ya. Bukan lingkaran juga, bukan kotak juga. Jadi ini berbentuk layer-layer, ya. Adapun kalau butiran yang kecil ini tetap juga ada layernya, ya. Jadi itu informasi yang pertama, ya, morfologinya berbentuk layer. Informasi yang kedua, di sini ada pengukuran ini. Kita bisa sampaikan, yaitu diameter butirnya adalah 195 nanometer, kemudian yang lain 210, 150 sampai 215, ya, 180, ya. 190 sampai 215, ya. Jadi kita bisa membaca informasi tadi morfologi, ini adalah size, ya, diameter butir atau grain diameter. Nah, kemudian ada selaput di sini, ya, selaput, ya, putih tapi tidak terlalu pekat. Jadi ini disebut adanya kadar oksigen yang tinggi. Loh, kok Pak bisa tahu itu oksigen, Pak? Nah, teman-teman semuanya, tentunya ketika kita ingin membuat sebuah gambar hasil dari penelitian, kita sudah mempunyai kemampuan dasar, pengetahuan dasar tentang ilmu tersebut. Maka kalau ini ditunjukkan kepada mahasiswa ekonomi, tentunya tidak relevan, ya. Sama juga data yang dimiliki oleh mahasiswa ekonomi tidak bisa ditunjukkan kepada mahasiswa teknik mesin, karena memang bukan nature research-nya. Kalau ini ditunjukkan ke mahasiswa teknik kimia, fisika, teknik mesin masih oke, masih masuk, ya, karena masih ada korelasinya. Jadi tentunya teman-teman sebelum membaca gambar sudah mempunyai basic knowledge terlebih dahulu, sehingga ngerti, oh kalau yang seperti ini berarti oksigen. Nah, kita bisa membaca kadar oksigennya dipenuhi dengan selaput-selaput oksigen, membungkus dari elemen-elemen yang ada di sini, ya, elemen alumina, elemen hidro, air, dan seterusnya, ya. Mungkin juga ada boronnya dan seterusnya. Kita bisa lihat dari hasil analisis di EDAX namanya. Kemudian kita bisa melihat pecahan butir tersebar pada seluruh permukaan, ya. Kita lihat tuh nggak ngumpul di satu tempat di sini, nggak ngumpul di sini, tapi tersebar semuanya di seluruh bagian foto ini, ya. Jadi pecah-pecah ini kan pecah-pecahan, karena ini pasti hasil dari proses pemecahan butir. Nah, jadi tersebar kemana-mana. Dan yang kelima adalah ternyata di sini ada hitam-hitam di sini. Oh, hitam-hitam ini menunjukkan pori atau porus material. Nah, ini ya, jadi kita bisa membaca masih terdapat pori-pori di dalam ditandai dengan warna hitam dalam struktur material ini. Oleh karena itu, berikutnya concluding sentence-nya adalah bahwa ini sudah muncul nanopartikel, mulai muncul dalam klaster yang besar dan menyebar pada area butiran yang kecil dengan homogenitas yang lebih baik. Meskipun
yang kita sebut skala nano itu adalah dalam size 0 sampai 100, akan tetapi kita angka ini pun sudah masuk ke dalam nano meskipun belum di bawah 100 nano, tapi sudah bagus lah, sudah sampai 210 nano. Paling yang jelas ini lebih kecil dari 1 mikron ya. Jadi ini sudah bagus. Jadi kita boleh menyebutnya nanopartikel. Nah teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini tentang menyajikan data. Tentunya kalian banyak pertanyaan, mungkin ada semua dari kalian ini sedang memikirkan jenis seperti apa yang bisa, jenis grafik apa yang paling cocok dengan penelitian kalian. Nah, jika ada pertanyaan atau komen silahkan ketik di kolom komentar. Alhamdulillah saya bisa akhiri. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu semangat dalam belajar ya, jangan galau. Insya Allah kita bisa diskusi dalam virtual class. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.